Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya mengenai pandangan saya terkait kondisi market gold saat ini dan potensi pergerakan ke depannya. So yeah, we take a look on the chart. Kita lihat bahwa per hari ini pergerakannya cenderung tertekan ya. Dan reason dibalik ini semua yaitu kalau kita melihat obligasi AS US 10 year, dapat kita lihat ya, per hari ini pergerakannya bisa dibilang cukup kuat ya, dia mengalami kenaikan yang cukup kuat. Dan ya, penguatan yield obligasi AS dan dolar ini membebani pergerakan AS ya. Dan kalau kita melihat pada bigger picture-nya, kita melihat bahwa yield US ini mengalami kenaikan yang cukup kuat pada tahun ini, dan dapat kita lihat bahwa pergerakannya saat ini berpotensi menuju ke area high pada tahun 2023 atau saat ini sedang mendekati area tersebut. Dan ini membuat aset non-yielding seperti gold menjadi kurang menarik dalam jangka pendek ya. Oke, jadi logikanya begini. Gold ini tidak memberi bunga atau yield, dan obligasi memberi yield. Jadi ketika treasury yield naik, opportunity cost memegang gold ini meningkat ya, karena investor bisa memperoleh return dari obligasi. Jadi hal ini cenderung menekan permintaan gold. Jadi seperti ini, pelaku pasar dia menjual goldnya untuk masuk pada obligasi ini. Jadi ini yang membuat harga gold tertekan, at least dalam jangka pendek. So kita cek pada pergerakan gold hari ini, XAUUSD. Oke, dapat kita lihat secara bigger picture pergerakannya bisa saya katakan cenderung membentuk dan bergerak di dalam sebuah bearish channel ya, seperti ini. Menurut channel principle, dapat kita melihat bahwa sebelumnya harga mereclaim area support line-nya, dan dapat kita melihat bahwa area tersebut terdapat reaksi dari buyers. And then menurut channel principle, bahwa ketika harga mereclaim area support line-nya dan ada rejection pada area tersebut, kita expect pergerakan kedepannya dia akan menuju pada area resisten lainnya. Dan dalam kondisi saat ini dapat kita melihat bahwa harga cenderung dalam perjalanannya cenderung mengalami sideways pada middle range channelnya ya, dan ini wajar. Dan dari sini kita memiliki pertanyaan, sampai mana penurunan hari ini akan berlangsung atau penurunan sideways ini akan berlangsung. So, kalau kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high-nya, di sini kita mendapatkan area terdekatnya yaitu area golden ratio ya. Dan ya, ini kita mendapatkan confluence 1, dan dapat kita tambahan simple moving average 200 juga berada pada area golden ratio. Jadi simple moving average 200 ini menandakan bahwa ketika price bergerak pada di atas simple moving average 200, bisa dibilang bahwa kondisi biasnya sedang bullish ya, seperti sebelumnya seperti ini. And then kita melihat harga masih cenderung berada di atas EMA 200, sebelumnya juga sempat reject cukup kuat di sini, dan expect kedepannya kita akan melihat bahwa price reject kembali pada area SMA 200 dan menuju pada area resisten lainnya.
seperti itu. So, supaya kita bisa mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi, kita harus mendapatkan tambahan support pada time frame 4 hour-nya atau lower time frame-nya. Dapat kita melihat kalau area Fibonacci ini juga merupakan unmitigated support dari previous low sebelumnya ya, dapat kita melihat. And then pergerakan penurunan ini juga bisa kita katakan cenderung bergerak di dalam sebuah bearish channel seperti ini. Sebelumnya price terreject dari area support line-nya, dan saat ini kita melihat bahwa price sedang menuju pada area support line-nya, yang mana merupakan area golden ratio dan unmitigated support previous support sebelumnya, seperti itu. Dan kalau kita menambahkan Elliott Wave ABC Principle, dapat kita melihat bahwa saat ini price sedang menuju pada area wave C-nya. So ya, ini secara keseluruhan analisis multi time frame ini pada XAU saat ini masih menunjukkan korelasi yang selaras ya dari time frame daily dan time frame 4 hour-nya, di mana time frame 4 hour ini sama mendukung potensi pergerakan menuju support utamanya, yaitu pada area tersebut. Dan ya, ini layak kita pantau dan dapat kita consider sebagai area yang cukup kuat. Dan kita mengharapkan pada area support line ini terdapat reaksi buyers ketika harga berada pada area tersebut. Kita expect ada reaksi buyers dan membuat harga kembali rebound menuju area resisten lainnya pada daily time frame. So ya, seperti itu untuk time frame 4 hour. Last, kita coba time frame yang lebih kecil lagi, time frame 1 hour-nya, dan dapat kita lihat bahwa tekanan minggu ini cukup kuat ya. Kemarin harga tertekan cukup kuat, and then pada hari ini London Open harga cenderung sideways, dan mendekati New York Open harga cenderung tertekan. Dan dapat kita melihat juga bahwa di sini terdapat rising wedge seperti ini. Falling wedge or rising wedge. Wait, I forget that. Rising wedge pattern. Oh ya, rising wedge pattern. Jadi seperti ini. Dapat kita melihat bahwa tren mengalami penurunan, and then kita melihat pergerakannya cenderung konsolidasi, and then break dari line-nya, kita melihat harga kembali melanjutkan penurunannya. So seperti itu. Dan dapat kita lihat bahwa sebelumnya harga break dari line-nya, and then kita melihat retest kembali mengalami penurunan. So ya, ini mendukung bahwa pergerakan dalam jangka pendek ini kita akan melihat harga akan menuju area support kitanya ya, dan kita mengharapkan terdapat reaksi buyers pada area support line-nya sehingga dapat kembali membuat harga gold ini mengalami kenaikan. So ya, seperti itu. Jadi secara keseluruhan analisis multi time frame pada gold saat ini masih menunjukkan korelasi yang cukup selaras ya. Dan dari sisi fundamental, penguatan dolar AS, tinggi yield obligasi, dan ekspektasi hawkish Fed juga masih menjadi faktor utama yang menekan gold dalam jangka pendek. But market tetap perlu mewaspadai volatilitas tinggi dari
perkembangan geopolitik dan FOMC pada tanggal 21 besok. So ya, seperti itu untuk update kali ini, dan ya, thank you.